berbagai permasalahan di Bali di berbagai bidang itu kalau dikelompokkan menjadi dua kelompok besar permasalahan yang serius ya, yang signifikan itu adalah masalah struktural dan masalah kelembagaan. Nah, ini kayaknya sampai saat ini belum mendapatkan solusi yang efektif. Masalah struktural dan kelembagaan itu bisa melahirkan berbagai masalah anak cucu ya. Nah, masalah anak cucu yang sifatnya parsial yang masih mungkin diselesaikan di tingkat individual maupun kelompok. Tapi masalah struktural dan kelembagaan administrasi itu merupakan masalah sistem. Itu adalah tanggung jawab leader, pemimpin. Jadi kalau masalah itu belum teratasi dari tahun ke tahun, artinya Bali belum mendapatkan pemimpin yang kompeten untuk mampu menyelesaikan masalah itu. Nah, kita ada acuan sebenarnya di Ramayana itu ya, di Vyasa itu Rama itu sebagai policy maker dan decision maker ya, dan sekaligus problem solver gitu ya, itu menggunakan resources yang sangat rendah ini ya. Prajuritnya itu monyet, bukan manusia. Yang dilawan Rawana, prajuritnya raksasa sakti-sakti. Rama itu prajuritnya monyet, tapi bisa akhirnya mengalahkan raksasa dan Rawana. Apa yang terjadi? Sebagai leader ada dua fungsi leadership yang dilakukan oleh Rama ya. Yang pertama empowerment, jadi dia mengempower monyet-monyet itu. Tadinya misalnya contohnya Anoman itu tidak sadar kalau dia itu punya kesaktian, bisa terbang gitu. Diajari oleh Rama, kamu itu sakti sebenarnya. Nah, gini caranya, diajari lompat-lompat itu kan, dari telunjuknya Rama dia lompat itu akhirnya bisa terbang. Nah, itu namanya empowerment ya. Terus yang kedua transformative leadership. Jadi Rama memerankan fungsi kepemimpinan transformatif. Itu mengubah, transformatif itu mengubah dari monyet yang bekerja secara kelompok kemudian secara sistem bekerjanya. Nah, di bidang bisnis ada yang menarik, itu kalau di Korea itu kan tebol itu ya, konglomerasi Korea. Nah, itu bisa membuat Korea maju. Nah, ada sejarahnya ini. Ada catatan wartawan Fortune mewawancarai salah satu pemimpin bisnis di Korea. Itu ketika ditanya apa visinya. Visinya itu adalah mengembangkan bisnisnya menjadi super excellent. Ditanya, kaget nih, karena Fortune dari Amerika ya. Kok biasanya kan waktu itu zaman itu masih terkenal bukunya Tom Peters itu, In Search of Excellence ya. Jadi best sellernya itu buku bisnis itu Tom Peters, In Search of Excellence, artinya bisnis yang berhasil dan menonjol itu menguasai pasar itu mereka mengembangkan kemampuan excellent. Baik saja nggak cukup, harus from good to great gitu. And then to be excellent. Nah ini Korea ini pemimpin bisnis Korea malah
super excellent, kaget dia. Apa alasannya? Alasannya gini, kalau kami sasarannya hanya excellent, maka Jepang itu sudah excellent, Amerika sudah excellent, kami ada jauh di belakangnya. Artinya kalau kami hanya excellent akan ketinggalan terus gitu. Jadi untuk bisa mengejar mereka bahkan menyalutnya, maka harus super excellent. Nah, implikasinya apa kalau kembali? Ditambah dulu, Peter Drucker mengatakan bahwa untuk bisa melakukan lompatan besar dalam bidang apapun, itu seorang pemimpin harus bisa membuat mengubah alternatif itu ya, ordinary people doing extraordinary job. Artinya bagaimana mengubah orang biasa sehingga mempunyai kemampuan menjadi mampu menyelesaikan masalah secara luar biasa gitu. Jadi kombinasi antara transformatif dan empowerment itu menghasilkan leader yang seperti itu. Nah, ini artinya apa? Implikasinya kembali melihat permasalahan struktural dan institusional di satu sisi yang berdampak negatif, di sisi lain ada tantangan kita harus maju, tidak cukup hanya menyelesaikan masalah saja. Karena ada dua tugas di sini yang paralel, berkaitan langsung maupun tidak langsung. Artinya di satu sisi pemimpin itu harus mampu menyelesaikan masalah yang ada, yang besar seperti tadi struktural dan kelembagaan. Di sisi lain dia harus mampu menangkap peluang untuk progres. Jadi dua tugasnya, gitu, menyelesaikan masalah di satu sisi, di sisi lain dia harus mampu menangkap peluang untuk maju. Gitu. Nah, inilah sebenarnya yang dibutuhkan oleh Bali. Bali membutuhkan pemimpin seperti itu, mempunyai kemampuan menyelesaikan masalah di berbagai bidang, juga kemampuan untuk menangkap peluang berdasarkan potensi yang kita miliki, menangkap peluang di berbagai bidang juga, gitu. Terutama di bidang ekonomi. Gitu. Nah, ini yang menjadi tantangan. Tentu pemimpin juga tidak bisa bekerja sendiri ya, harus dilakukan secara kolektif. Jadi saya melihat, mengamati berdasarkan observasi saya yang orang Bali itu banyak hebat secara individual, ada jadi jenderal, profesor, dokter, macam-macam, pebisnis juga ada yang hebat. Tapi secara individual banyak permasalahan sifatnya itu bukan hanya individual, tapi merupakan common problem, permasalahan bersama, gitu. Sehingga orang Bali hebat secara individual, tapi lemah secara kolektif. Sehingga banyak secara individual berhasil, tapi secara kolektif menjadi pecundang di berbagai bidang. Nah, artinya empowerment, kalau kita mendapatkan pemimpin seperti Rama itu ya, dia bisa mengempower orang Bali secara individual, baik melalui pendidikan misalnya, apapun ya, formal maupun non formal. Dia juga harus mampu membangun capability orang Bali secara kolektif, gitu. Nah, dengan dukungan kemampuan individual dan kemampuan kolektif inilah baru memungkinkan pemimpin siapapun di berbagai tingkatan di Bali bisa menyelesaikan masalah institusional dan struktural itu dalam berbagai tingkatan dan dalam berbagai bidang. Jadi tantangannya berat. Tapi ini memang harus sering dibicarakan, sering didiskusikan, supaya kalau tidak bisa sekarang, minimal siapapun yang menjadi pemimpin, baik gubernur, bupati, wali kota, generasi pemimpin berikutnya harus mempunyai kemampuan itu. Minimal tugas dia menciptakan pemimpin itu. Jadi, kalau dia masih belum mampu
nanti menyelesaikan masalah dan progres menangkap peluang dalam periode ini. Periode berikutnya no excuse lagi. Jadi salah satu tugasnya kalau bisa idealnya yaitu menyelesaikan masalah, menangkap peluang, membuat progres, dan menyiapkan leader berikutnya. Supaya jangan lagi terjadi krisis leadership sekarang. Sulit sekali mencari pemimpin di Bali. Gitu loh. Bingung pasti kaku dari pemimpin. Seperti nggak ada orang Bali yang pintar. Kan gitu. Gitu loh. Ya sementara seperti itu. Ada lagi yang lain.